Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Wahyu Pratama dengan NIM 2400024137. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari paradigma menurut para ahli hukum. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali muncul di Inggris pada abad pertengahan. Istilah tersebut merupakan serapan yang berasal dari bahasa Latin yakni paradigma, yang artinya suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma atau para dan deokunani yang artinya untuk membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Menurut Robert Fredris adalah salah satu orang yang pertama kali mendefinisikan istilah ini secara gamblang. Menurutnya, pengertian paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sebuah titik tolak pandangannya dan membentuk suatu citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga bisa menentukan cara menangani realita tersebut. Yang pertama ada paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan paradigma yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar pada aliran ini berakar dari sebuah paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif, yang dalam bahasa filsafat tersebut memiliki makna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita. Hal ini berarti apa yang disebut sebagai positif tersebut bertentangan dengan apa yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari apa yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan berpikir manusia dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologis merupakan suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya itu bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Menurut Auguste Comte pada tahun 1798, yang dinyatakan sebagai bapak ilmu sosiologi di barat dan juga gurunya yang bernama Henry Saint-Simon pada tahun 1760. Berdasarkan pengertiannya, positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri, akan tetapi ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Kemudian, positivisme juga mengajarkan bahwa kebenaran itu ialah yang logis, ada bukti empiris yang terukur. Terukur inilah sumbangan penting positivisme. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang karenanya spekulasi metafisis dihindari. Kemudian ada paradigma interaksionis. Interaksionis simbolik merupakan salah satu perspektif dalam kriminologi. Aliran pemikiran interaksionis
menekankan bahwa penyimpangan bukanlah ciri khas dari orang yang melakukannya, tetapi merupakan ciri yang dibuat oleh orang lain yang melihatnya. Ciri yang dibuat ini merupakan tanggapan terhadap tingkah laku orang lain yang kemudian disebut sebagai menyimpang. Aliran pemikiran kriminologi interaksionis dalam kriminologi juga dikenal sebagai aliran pemikiran labeling atau suatu pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan. Menurut teori labeling, kejahatan bersifat relatif dan didefinisikan sekaligus dihasilkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pandangan mengenai kejahatan merupakan tindakan yang relatif sesuai pendefinisian masyarakat yang plural. Akibatnya, suatu tindakan dipandang sebagai kejahatan bukan karena tindakan itu sendiri, melainkan respons yang diberikan terhadap tindakan tersebut. Menurut Michalowski pada tahun 1977, kajian dan pandangan mengenai kejahatan dalam perspektif interaksionis simbolik dapat disimpulkan dalam 5 asas yang menjadi dasar pemikiran dalam perspektif interaksionis simbolik. Yakni yang pertama, kriminalitas bukan merupakan ciri yang melekat pada pelaku. Yang kedua, perilaku yang direspon sebagai kejahatan diberi label kejahatan. Yang ketiga, setiap individu yang dicap sebagai kejahatan juga dicap sebagai penjahat. Yang keempat, orang yang dilabel sebagai penjahat melalui proses interaksi. Yang kelima, terdapat kecenderungan bagi setiap orang untuk menginternalisasi label kejahatan. Kemudian ada perbedaan antara paradigma positivis dan interaksionis. Dilihat dari titik tolak berpikir, paradigma positivis, jika ada dua orang yang hidup dalam lingkungan yang sama, maka akan bertingkah laku sama dilihat dari lingkungannya atau juga dilihat dari hubungan kasual. Sedangkan paradigma interaksionis bukan dipengaruhi oleh lingkungan atau bukan lingkungan yang sama, tetapi justru dilihat dari hubungan antara pengamat dan pelaku. Tidak dilihat dari hubungan kasual, tapi dilihat adanya hubungan interaksi antara pengamat dan pelaku. Tokoh paradigma positivis Sutherland dengan teori DA. Tokoh paradigma interaksionis Howard Besser Nautman. Sedangkan hakikat perbedaan antara paradigma positivis dan interaksionis yaitu dilihat dari hubungannya dengan lingkungan. Paradigma positivis adalah memandang manusia sebagai individu. Yang lebih berperan adalah paradigma positivis karena diakui adanya kebebasan dari manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan paradigma interaksionis adalah tidak memandang manusia secara individu karena manusia selalu dipengaruhi oleh pengamatannya sehingga kurang berperan manusia sebagai individu. Kemudian ada paradigma sosialis. Penjelasan pokok dari paradigma sosialis adalah mempelajari kehidupan politik dan ekonomi. Kemudian secara karakteristik, sistem hukum dipergunakan untuk memelihara kekuasaan mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, kejahatan menurut pandangan sosial merupakan ancaman terhadap kelompok-kelompok yang berpenguasa atau penguasa. Selanjutnya, prinsip dasar. Kekuasaan kapitalis
muncul justru untuk mempertahankan kelasnya. Yang dipentingkan adalah memelihara kepentingan ekonomi dan sosial yang mendukung kekuasaan itu. Tujuan utama dari hukum pidana adalah memelihara tertib ekonomi atau sosial bagi keuntungan mereka yang memerintah. Hubungan antara paradigma sosial dengan studi kejahatan tidak terlihat jelas. Dalam pandangan positivis, menjelaskan adanya hubungan kejahatan dengan struktur politik kekuasaan suatu negara. Paradigma sosialis dianut oleh aliran The New Crime atau kriminologi baru di Inggris. Tokohnya adalah Jack Young dan Paul Weston. Pandangan ini berkembang ke Eropa Barat termasuk Jerman dan Skandinavia. Paradigma sosialis lebih mementingkan sasaran yang tajam terhadap struktur ekonomi dan politik, bahwa kejahatan tidak bisa lepas dari lingkaran ekonomi dan politik. Pandangannya lebih radikal dan disebut radikal kriminologi atau aliran kriminologi baru. Kemudian ada paradigma postpositivisme. Paradigma postpositivisme muncul pada tahun 1970 dan tokohnya adalah Karl R. Popper. Paradigma ini memiliki perbedaan dengan paradigma positivisme dalam memandang realitas. Paradigma positivisme memandang realitas yang diamati sebagaimana adanya. Sedangkan positivisme memandang adanya peran serta subjek yang menentukan ada tidaknya realitas. Oleh karena itu, kaum positivisme mengakui realitas yang beragam. Positivisme secara ontologi, aliran ini bersifat kritikal realis yang memandang bahwa realita memang dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, universal, general, akan tetapi mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti dengan mengambil jarak pada objek penelitian. Oleh karena itu, secara metodologi, pendekatan eksperimental melalui metode triangulation, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Kemudian secara epistemologi, hubungan antara pengamat dengan objek atau realitas tidaklah bisa dipisahkan seperti pada aliran positivisme. Aliran ini menyatakan suatu hal tidak mungkin mencapai suatu klaim kebenaran apabila pengamat mengambil jarak dengan apa yang diteliti. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat dan peneliti harus bersifat interaktif. Dengan catatan, pengamat bersifat senetral mungkin sehingga subjektivitas dapat dikurangi secara minimal. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis, aliran ini bersifat kritikal realis, yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti. Oleh karena itu, secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Kemudian ada konsep paradigma dalam penelitian hukum.
Paradigma dalam penelitian memiliki dampak praktis yang signifikan terhadap perilaku, pola pikir, interpretasi data, dan pembuatan keputusan terkait dengan pemilihan topik penelitian. Ada 5 dimensi pertanyaan yang berkembang dalam paradigma ilmu. Yang pertama, paradigma ontologis, yakni paradigma yang melihat unsur di luar individu dengan objektif. Kemudian yang kedua, dimensi epistemologi, yakni mempertahankan jarak objektif antara peneliti dengan objek penelitian. Ketiga, dimensi aksiologis, yakni nilai-nilai atau perspektif penelitian mempengaruhi peran penelitian. Keempat, dimensi retoris, yakni memainkan peran penelitian dengan bahasa untuk mengeksplorasi sesuatu yang diteliti. Yang kelima, dimensi metodologis, yakni menelisik pertanyaan analisis dan kausalitas dengan penalaran logika dedukatif. Baik, berikut adalah sedikit penjelasan tentang paradigma yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.